Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami, untuk kami datang bersekutu bersama dengan Engkau lewat pujian penyembahan dan lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami belajar Tuhan. Biar Roh Kudus, Roh kebenaran menuntun kami untuk kami boleh menangkap, diberikan pengertian pewahyuan akan setiap firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang membuat setiap kami Tuhan diberikan pewahyuan yang baru yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu semua. Kita belajar sama-sama di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dikatakan sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau orang yang berharap mau cepet-cepet harapannya itu terkabul ya saudara-saudara. Tapi seringkali di dalam Tuhan itu kita harus menunggu waktunya Tuhan. Harapan kita itu adalah harapan yang pasti di dalam Tuhan ya saudara. Sehingga dikatakan bersukacitalah sekalipun harapan itu belum terwujud. Tapi firman mengajarkan buat saya dan saudara, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau seorang anak ya saudara-saudara dijanjikan sesuatu, dia belum terima, tapi dia sudah bilang hore gitu ya saudara-saudara. Nanti dapat sepeda, nanti dapat hadiah, belum ada. Hadiahnya belum ada, sepedanya belum ada. Tapi dia punya pengharapan bahwa apa yang dijanjikannya itu pasti tersedia buat dia. Demikian juga saudara dan saya. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Seperti pujian tadi, firman-Nya itu pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Firman-Nya Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan, karena kita tahu pengharapan kita itu adalah pengharapan yang pasti. Bersabarlah dalam kesesakan. Yang namanya kesesakan kan pengen cepat-cepat selesai ya saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang sabar dalam kesesakan. Artinya itu ada waktu Tuhan juga untuk kesesakan itu bisa selesai. Dalam kesesakan mungkin Tuhan sedang punya rencana buat saudara dan saya untuk belajar akan setiap ketetapan-ketetapannya Tuhan. Untuk belajar dari firman-Nya, untuk belajar daripada setiap janjinya. Tuhan ini sedang berbicara apa? Lewat kesesakan mungkin kita sedang diuji untuk kita ini next level di dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena ada kepastian dalam Tuhan. Sabar itu Tuhan yang tahu sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana batas kemampuan kita ini untuk bisa mengalami dan pencobaan-pencobaan di Alkitab tulis itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi Tuhan tahu sampai di mana sabarnya kita itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang sabarlah dalam kesesakan. Artinya tunggu waktunya Tuhan ya saudara. Untuk kita ini bisa mengalami akan setiap janji-janjinya Tuhan. Sabar itu salah satu juga buah roh ya saudara. Untuk kita ini menghasilkan buah roh yang Tuhan mau. Lewat setiap pergumulan, lewat kesulitan, lewat setiap apapun yang kita hadapi. Sabarlah dalam kesesakan, karena ada kepastian kesesakan kita itu akan mengalami satu terobosan, mengalami jalan keluar, mengalami kesembuhan, mengalami akan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan. Dan jangan lupa bertekunlah
dalam doa. Artinya kita terus menerus punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada cinta kita untuk mengasihi Tuhan yang lebih lagi. Terjemahan yang lain coba bisa ditayangkan. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Terjemahan lain mengatakan begitu, bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Nih, amin ya saudara-saudara. Karena ada kepastian di dalam Tuhan. Bukan janjinya janji yang palsu, tapi janjinya ya dan amin akan tergenapi buat saudara dan saya. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus itu pasti terjadi apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan bersukacitalah. Terjadi belum? Belum ya saudara-saudara. Tapi Tuhan mengajarkan. Karena apa? Karena ada kepastian di dalam harapan kita kepada Tuhan. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh. Jangan goyah ya saudara-saudara. Teguh itu percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya apa yang kita hadapi itu Tuhan pasti punya jalan keluar. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi saudara dan saya, yuk kita harus punya kepastian di dalam Tuhan bahwa harapan kita itu ya dan amin. Ada kepastian di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa janjinya itu janji yang pasti. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Tidak bimbang, tidak takut, tidak ragu, tidak apa iya, apa enggak janji Tuhan. Ya saudara, apa Tuhan mendengar janji setiap doa-doa saya? Apa janji Tuhan itu masih bisa tergenapi dalam hidup saudara dan saya? Iya, ada kepastian saudara. Yang hatinya teguh, jadi tidak bimbang, tidak ragu, tidak bergeser dari setiap kepercayaan kita kepada Tuhan. Teguh, tidak bergeser dari setiap apapun. Seperti gunung batu itu teguh, tidak bergeser. Ya, kuat di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan. Kau jagai dengan damai sejahtera. Ada damai sejahtera karena kita percaya Tuhan yang kita andalkan itu Tuhan yang pasti. Tuhan yang membuat saudara dan saya itu mengalami setiap janji-janjinya Tuhan. Sebab kepadamulah saudara dan saya percaya. Yuk saudara-saudara, biarlah apapun kesesakan yang saudara dan saya itu hadapi, tapi biarlah kita tetap percaya. Tetap percaya ada kepastian di dalam Tuhan. Amin. Dan tetaplah berdoa. Artinya kita tetap punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Punya gelora cinta untuk tetap terus mengajar apa yang ilahi yang dari Tuhan. Peggy Mel ini ya saudara-saudara, gambarnya itu seperti kaki. Ya saudara, yang seperti Sophie kemarin itu tayangkan. Artinya kita ini harus berjalan maju. Belajar terus dan belajar maju mengejar apa yang ilahi yang dari Tuhan. Jangan kita mandek ataupun malah kita mundur dari Tuhan. Tapi kita tetap terus belajar mengejar apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Kita punya tetap terus gelora cinta untuk kita mengenal akan Tuhan. Saudara, kemarin ini saya ke Sulawesi. Ada 5 tempat yang Pak Gideon itu mengadakan seminar buat hamba-hamba Tuhan. Ya saudara, perjalanan mereka itu bukan perjalanan yang dekat. Ada yang 4 jam. Wow, luar biasa kata saya. Nanti balik lagi kan 4 jam lagi. Itu karena mereka punya cinta.
Mereka punya gelora cinta untuk mengejar apa yang mau disampaikan dari Pak Gideon, ya saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan itu semangat, saudara-saudara. Saya lihat, padahal kalau lihat fasilitas, lihat transportasinya jauh-jauh dari kita. Namanya juga di kecamatan, ya saudara. Bahkan ada yang di desa. Perjalanannya juga, wah, haleluya, aduhai, ya saudara-saudara. Bukan perjalanan yang mudah untuk sampai ke sana. Kita ini dipinjemin mobil sama salah satu pendeta di sana. Jadi kita bisa naik mobil, enggak harus naik motor, ya saudara. Naik mobil perjalanannya 4 jam. Adalah ke salah satu tempat yang namanya itu Badak. Itu benar-benar naik ke puncak gunung. Luar biasa, ya saudara-saudara. Jalannya berkelok-kelok, nanjak terus nanjak. Kalau turun pun demikian. Bukan turun tapi nanti nanjak lagi gitu, ya saudara. Aduh, luar biasa. Anugerah Tuhan, saya bisa ke tempat-tempat yang seperti itu, ya saudara-saudara. Bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang memiliki gelora cinta melayani Tuhan. Kalau dibilang fasilitas, ya jauh dan jauh dari kita, ya saudara-saudara. Anginnya angin Brebes, jadi itu lengket badannya, ya saudara-saudara. Tapi mereka itu semangat melayani. Saya bisa belajar dari mereka, ya saudara. Sekalipun semua fasilitas transportasi, akomodasi yang mereka bisa nikmati itu, ya saudara-saudara, jauh dari kita, tapi semangatnya itu menyala-nyala melayani Tuhan. Ada satu pendeta yang ditanya berapa katanya jemaatnya, 6 keluarga. Wow, 6 keluarga, ya saudara-saudara. Bisa dibayangkan berapa orang jumlah jemaatnya, tapi mereka itu punya semangat tinggi melayani Tuhan. Mereka itu datang tuh wajahnya tuh wajah sukacita, saudara-saudara. Hatinya mereka itu benar-benar punya passion di dalam melayani. Nyanyinya bagus-bagus, suaranya itu bagus-bagus. Pemimpin pujian walaupun kurus kecil, tapi suaranya bagus banget, saudara-saudara. Semuanya itu ya jauh dari kita. Mari saudara, setiap kita yang punya fasilitas yang jauh dari mereka, biarlah ini menjadi pembelajaran buat saya juga. Jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang boleh Tuhan sediakan. Semua fasilitas di sini sangat tersedia. Duduk nyaman, enak, adem, ya saudara-saudara. Semuanya baik, semuanya bagus. Tapi kalau di luar sana saya bisa melihat, wow, mereka ini benar-benar punya pengabdian di dalam mereka melayani Tuhan. Sekalipun jiwa-jiwa yang mereka layani mungkin belum seberapa, tapi percayalah, waktunya tiba, mereka pun akan mengalami peningkatan di dalam pelayanan mereka, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Gerejanya besar-besar, saudara-saudara. Memang dipilih mungkin tempatnya itu yang strategis katanya. Supaya dari berbagai tempat itu jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi ada juga yang 4 jam naik motor, saudara-saudara. Bayangkan, jalannya itu bukan jalan yang lurus kayak tol. Tapi benar-benar di tengah-tengah gunung. Kiri kanan itu hutan lebat. Semuanya itu enggak ada rumah, jarak itu jauh. Saya tanya, Pak, masih lama enggak? Deket-deket Bu, sebentar lagi. Yang namanya sebentar lagi itu bisa sejam lebih, enggak datang, ya saudara-saudara. Tapi itu bersyukur, saya bisa ke tempat-tempat yang seperti itu, melihat bagaimana mereka itu punya gelora cinta di dalam melayani Tuhan. Mereka punya pengabdian untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, melayani jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya termotivasi dengan semangat daripada hamba-hamba Tuhan di sana, ya saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhannya gemuk-gemuk, saudara-saudara. Mereka itu makmur kayaknya, luar biasa. Ditanya, itu pekerjaannya jemaat tuh kebanyakan yang bagaimana Pak?
99% itu petani. Ini salah satu pendeta yang ditanya. Wow, petani, saudara-saudara. Mungkin pendeta itu juga sekali waktu bisa turun jadi petani, ya saudara-saudara. Tapi luar biasa, penyambutannya itu luar biasa, saudara-saudara. Iya, makanannya enak-enak, sekalipun ya babi, ayam, ada, saudara-saudara, bukan sayur melulu. Luar biasa, mereka memberikan yang terbaik. Dan saya percaya hidup mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Ketika mereka juga belajar, punya pengabdian, mengerjakan dengan cinta kepada Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa mengenal akan kebenaran. Saudara, ini bisa memotivasi untuk setiap kita yang ada di kota. Ayo saudara-saudara, jangan sia-siakan setiap kesempatan anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati bersama. Tempat yang enak, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari tempat ini membangun, ya saudara, pengenalan kita akan Tuhan. Jangan lewatkan setiap pagi kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, sesuatu yang menurut saya itu begitu ajaib, ya saudara. Hamba-hamba Tuhan ini melakukan semuanya karena mereka tahu kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Saya di sana itu menyampaikan bagian saya tentang taman Tuhan, karena Pak Gideon membagikan minyak dari taman Tuhan di Sion. Saya bilang kalau di Sion juga ada keajaiban Tuhan. Bagaimana sesuatu barang yang mati itu bisa keluar minyak. Ada perkara-perkara yang supernatural yang Tuhan kerjakan. Mereka sepertinya belum tahu, ya saudara-saudara. Kadang dikasih minyak juga tidak tertarik gitu. Kelihatannya tuh kalau orang-orang di Bahtera kan, wow, kayaknya kalau bisa mintanya lebih dari satu gitu ya saudara. Buat ininya, buat itunya, buat saudaranya, buat mamanya, buat papanya gitu ya saudara. Jadi ketika dijelaskan minyak itu dari mana, minyak itu untuk apa, bagaimana bisa jadinya minyak itu, mereka jadi oh, Tuhan itu, Tuhan yang mereka layani, Tuhan yang mereka saya dan Bapak Ibu semua layani di tempat ini. Saya bilang itu Tuhan yang sama, Tuhan yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, yang supranatural. Saya bagikan di dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dia, bagi Allah, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seringkali kita itu membatasi kuasa Tuhan, kerjanya Tuhan. Tidak terbayangkan Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena ini keterbatasan doa kita, keterbatasan pikiran manusia kita. Tapi Alkitab bilang bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi jangan pernah kita membatasi pekerjaan atau kuasa Tuhan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Tuhan itu yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, itu akan terjadi juga dalam hidup setiap kita yang percaya. Saya bilang minyak ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi setiap kita yang percaya. Tidak mustahil bagi Allah. Buktinya saya bilang ini minyaknya yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang bikin kalau bukan Tuhan? Siapa yang bikin kalau bukan itu pekerjaan supranaturalnya Tuhan? Mereka dimotivasi, dibangun untuk mereka tetap terus punya api yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan yang sama itu juga akan terjadi dalam hidup setiap mereka.
Mereka boleh mengalami perkara-perkara yang supranatural ketika mereka punya keintiman dengan Tuhan. Saudara dan saya ada di tempat ini. Saudara dan saya bisa melihat dengan kasat mata. Ayo bangun roh kita untuk tetap terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya itu adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Biar kebenaran firman ini membangun setiap kita untuk tetap kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Bahwa setiap kita ketika punya keteguhan untuk percaya kepada Tuhan, itu keteguhan yang pasti. Kesesakan kita mungkin belum mengalami terobosan, belum mengalami kesembuhan, belum mengalami jalan keluar. Tapi Alkitab bilang sabarlah dalam kesesakan. Karena ada kepastian di dalam Tuhan. Untuk saudara dan saya ini tetap berdoa, tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara dan saya bisa melihat dengan kasat mata bagaimana minyak-minyak itu mengalir, bagaimana madu itu menjadi anggur itu menjadi madu. Bukan kata orang. Kalau saya cerita sama pendeta-pendeta itu kan kata yang menyampaikan saya, tapi diajak untuk mereka juga percaya bahwa kuasa Tuhan itu juga terjadi dalam hidup setiap mereka. Mereka kasih tahu, linknya ada di Sion Media Ministry, kata saya. Lihat taman Tuhan. Di situ ada pemimpin kami yang cerita lebih banyak, lebih mendetail, lebih ada gambarnya. Saya sudah bawa USB dari Amos ya saudara-saudara. Ada beberapa gereja yang bisa tayangkan itu, tapi nggak ada orangnya. Jadi pendetanya bilang nggak bisa Bu, saya nggak ngerti ini menayangkannya bagaimana. Jadi saya terus bilang, ya sudah, lihat YouTube lebih komplit. Taman Tuhan yang ada di Cirebon, supaya mereka itu bisa melihat dengan kasat mereka sendiri bahwa sesuatu yang supranatural itu bisa terjadi juga dalam hidup setiap mereka, karena ada kepastian di dalam Tuhan. Baik bis saudara dan saya ada di kota Sion, biarlah memacu untuk saudara dan saya tetap punya kekuatan untuk percaya bahwa ada kepastian di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Karena apa? Karena kita tahu sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Pergumulan kita sudah serahkan sama Tuhan. Janjinya saya percaya ini akan terjadi. Sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal juga akan tetap menjadi bagian saudara dan saya. Karena kita sudah berserah sama Tuhan, kita percaya waktunya tiba, semuanya akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Sabarlah dalam kesesakan, biar melalui kesesakan mungkin Tuhan sudah sedang berbicara, mengajari setiap kita untuk kita ini next level, belajar dari kesesakan itu untuk kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, mengerti rencananya Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Bukan kata orang. Kalau punya pengalaman dengan Tuhan sendiri itu membekas, membuat saudara dan saya ini menjadi teguh di dalam pengharapan kita, menjadi teguh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, karena kita percaya dan ngalamin apa yang menjadi janji Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita tetap terus punya keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara dan saya percaya bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Keterbatasan secara manusia itu tidak membuat Tuhan itu menjadi Tuhan yang terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Yang supranatural itu bisa kita lihat di taman Tuhan. Itu pun terjadi dalam hidup saudara dan saya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam saudara dan saya. Mari sama-sama mengalami kuasa pekerjaan Tuhan yang supranatural itu. Karena kita punya kepastian
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janjinya tidak berubah, janjinya pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau janjikan pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa setiap kali hamba-Mu akan beritahukan ini terus menerus selama 1 minggu. Dan biarlah tayangan ini di YouTube maupun di Instagram ditayangkan Tuhan. Sampai setiap anak-Mu mengerti dan mendengar apa yang sebenarnya Engkau akan siapkan dan adakan di tempat ini. Kami rindu tidak hanya kami saja Tuhan yang akan menikmati, tapi setiap yang mendengar berita hari ini, dimanapun juga anak-anak-Mu Tuhan boleh menikmati apa yang Kau sediakan buat kami sebagai suatu persiapan untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami, koreksi hidup kami. Setiap hari kami minta dikoreksi Tuhan, untuk adanya pendamaian dan pemberesan dengan Engkau, supaya kami dapat menerima semua janji-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau akan sembuhkan kami, Engkau akan bereskan kami, sehingga kami menjadi sesuatu ciptaan yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kami merupakan kantong-kantong yang lama, dibuang semuanya Tuhan, digantikan dengan kantong yang baru dan diisi oleh anggur yang baru. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini ada dalam kendali yang daripada-Mu. Biarlah apa yang Kau janjikan dalam kehidupan bangsa ini, apapun keadaannya, tapi Engkau berikan kemampuan bangsa kami ini Tuhan, dapat mengatasi resesi yang ada, kesukaran yang ada, kekeringan yang ada, sehingga kami boleh menjadi lumbung dunia untuk menjadi saluran berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, untuk mereka dapat melakukan semua tugasnya dan bertanggung jawab dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan ini waktunya kami mau menerima kekuatan baru. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Sehingga kami merasakan tubuh kami mendapatkan kekuatan kesehatan. Karena tubuh yang baru Kau berikan, kekuatan yang baru Kau berikan, daya tahan tubuh yang baru Kau berikan buat kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Kau memberkati pekerjaan kami, Kau memberkati kesehatan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Masuki akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami ini Tuhan. Biar semua ada dalam kekuasaan yang berasal daripada-Mu. Semua yang tidak baik Engkau patahkan. Kami berdoa buat tangan kami dan kaki kami ini Tuhan. Engkau pimpin hari ini di dalam perjalanan kami untuk melakukan segala perkara. Kami sangat percaya perjalanan kami pasti berhasil hari ini. Dan kami menerima semua anugerah dan berkat yang sudah Kau siapkan buat kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk sebentar sore. Kami ada ibadah raya pada malam ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Kami berdoa untuk Sasa yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan itu murni daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.